Dia mengatakan, lagi ke kampung kuburku, kata sahabat Abdullah bin Umar, maka bacakanlah 5 ayat pertama surat Al-Baqarah di kepalaku dan 3 ayat terakhir Al-Baqarah di kakiku. Sahabat Abdullah bin Umar yang ingin persis semua amalannya sama seperti Nabi. Lagi-lagi kita mengatakan dalam masalah khilafiyah, silakan berpendapat, cuman kita lebih meyakini apabila ada dalil yang jelas tentang itu, sehingga kita dalam ibadah ini tidak ragu-ragu. Ibadah itu jangan ragu-ragu, kita salah dan seterusnya. Maka ambil dasarnya sehingga kita yakin dan mudah-mudahan akan diterima oleh Allah. Biizni rabbihim min kulli amr. Ada dia. Jadi tanazzalu artinya turun. Al malaikatu para malaikat, waruh. Kalau kita buka tafsir, ruh di sini maksudnya malaikat Jibril. Karena dia ketua para malaikat. Bukan ruh orang yang sudah meninggal. Jadi kita perlu ke dasar. Cuman andaikan ada memang hana tafsirnya ya, mungkin ada tafsir ini pulang jadi ruh orang meninggal, ya silakan kita pelajari. Artinya saya tidak menutup kajian hanya sampai apa yang saya sampaikan. Kami ada tafsir itu, arwah ini maksudnya batu itu adalah singular tuannya seluruh mereka turun ini. Ini dari wanita tafsir sekian, sama-sama kita lihat. Cuma di tafsir disebutkan arwah di situ maksudnya malaikat Jibril. Malaikat yang lain turun bersama malaikat Jibril yang disebut dengan Ruhul Qudus. Mereka itu kan Ruhul Qudus. Seperti Nabi mengatakan, nafatha Ruhul Qudus fi raw'i. Ruhul Qudus, Nabi pernah menggunakan kata-kata ruh itu. Turun Ruhul Qudus lalu mengembuskan pada jiwaku satu kata-kata, hanya kata-kata ini. La tamutu nafsun hatta tastakmila rizquha. Tidak akan wafat satu jiwa kecuali telah sempurna rezekinya. Nabi menggunakan kata-kata ruh. Ketika ada kata-kata ruh dalam hadis, ada kata-kata ruh dalam Quran, hadis itu menjelaskan Al-Quran. Surah An-Nahl ayat 44. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Keturunan buku Al-Quran kan jelas kok umat manusia ke masa kita ini. Kata-kata ruh wajib al-qadamna bingung kita ruh ini urana maksudnya. Jadi Nabi ada kata-kata Ruhul Qudus. Oh berarti maksudnya malaikat Jibril. Cuma negara pamer pendapat disebutkan dalam tafsir apa? Saya tidak menutup kajian ini sampai di sini. Karena ini kita terkait dengan keyakinan, terkait dengan amalan, tunggu amal-amalan tadi jangan bercampur ada aroma kesyirikannya. Kenapa? Allah tidak akan menerima. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Cuma kalau syirik itu ini dalilnya. Ini kita tetap menerima. Artinya saya tidak menutup kajian sampai ke sini. Silakan nanti kalau dalil-dalil yang lebih kuat kita kaji. Kadang salah sejudrana kita beralih ke yang lebih benar dari itu. Baik. Cukup? Ustaz, ada pertanyaan dari sahabat kan? Beliau mengatakan hukum azan dalam kuburan. Itu yang pertama. Yang kedua membaca Al-Quran 7 hari 7 malam setelah meninggal di kuburan. Gimana urutan dibayar? Baik.
Pertama, hukum azan di kuburan. Hukum azan di kuburan. Yang kedua, hukum membaca Al-Quran di kuburan, bahkan diupahkan. Sampai upahnya pakai sekian hari, sekian. Baik. Nah, ini hukumnya. Ya. Hukum ini, kalau hukum kan tidak lari dari 5. Wajib, haram, makruh, sunnah, mubah. Nah, cuman masalah azan ini, masalah azan di kuburan merupakan dalilnya adalah pemahaman dari nas. Makanya dia khilaf, perbedaan pendapat. Pemahaman dari nas. Nasnya apa? Ada yang mengambil dari laqinu mautakum la ilaha illallah. Talqinkan orang yang meninggal di antara kalian yang kalimat la ilaha illallah. Ada yang menafsirkan la ilaha itu maksudnya azan darinya. Juga ada yang mengkiaskan ke man wulida lahul maulud faqudina fi udunihi al-yumna wa uqima fi udunihi al-yusra la yusibuhu umus sibyan. Siapa yang mendapat kelahiran anak lalu diazankan di telinga kanannya, diazankan di telinga kirinya, dikamatkan di telinga kirinya, maka anak itu tidak akan diganggu oleh jin, namanya umus sibyan. Anak yang suka diganggu oleh syaitan, yang mengganggunya namanya umus sibyan. Jadi yang diazankan itu, yang diiqamahkan itu terbebas. Ada yang kias, ketika datang disambut dengan azan, ula ape diantar dengan azan. Oh, ini kembali ke keyakinan. Karena penafsiran ini kan ada penafsiran yang dekat, ada penafsiran yang pertengahan, ada terlalu jauh. Maka kita pakai kayak itu penafsirnya ini. Kita tidak setuju dengan itu, sah-sah saja. Ataupun ada yang azan. Maka di sini kalau ditanya tentang hukum, karena dia terjadi perbedaan pendapat dalam penafsiran, saya mengatakan bahwa ini mubah, boleh-boleh saja. Yang yakin silakan, yang tidak ya nggak bermasalah juga karena tidak wajib. Membaca Al-Quran di kuburan. Membaca Al-Quran ini perintahnya umum. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashab. Karena baca Quran itu akan menjadi syafaat bagi pembacanya. Jadi perintahnya umum, tidak ditentukan tempatnya. Yang jelas di tempat-tempat yang mulia tidak ada di situ unsur-unsur jika tidak baca oleh ada nada-nada mengejek. Makanya dianjurkan di tempat-tempat yang mulia. Terkait dengan ini juga larinya ke permasalahan khilafiyah. Kenapa? Karena tujuan baca Qur'annya tadi adalah untuk al-mayyit yang bersangkutan. Untuk bersangkutan. Masalah membacakan Al-Quran untuk orang meninggal ini khilafiyah. Disebutkan dalam kitab Al-Adhkar Imam An-Nawawi bahwa al-masyhur, pendapat masyhur dalam Imam Syafi'i, la yasilu thawabu, tidak sampai. Masyhur pendapat Imam Syafi'i. Cuman dari kata-kata ini ada lagi penafsiran. Karena dalam pendapat Imam Syafi'i itu banyak pendapat. Ada namanya pendapat masyhur, ada pendapatnya pendapat qil, ada namanya pendapat rajih, ada namanya pendapat marjuh. Karena ketika Imam Syafi'i mengatakan dalam mazhab Syafi'i dikatakan masyhur, tidak menutup kemungkinan ada pendapat-pendapat yang lain. Di pendapat masyhur tidak boleh, mungkin di pendapat marjuh ataupun rajih boleh. Jadi khilafiyah, kita tidak memperdebatkan itu. Cuman yang jelas ada yang mengatakan sampai, ada yang mengatakan tidak. Tapi mayoritas dalam mazhab Syafi'i, Asy-Syafi'iyah mengatakan sampai. Terus ikesawah kuna, kalau sampai berarti siapapun yang membaca untuk al-mayyit diniatkan untuk dia sampai. Bagi yang mengatakan sampai, si tidak ada dorodo, pergi menggaji ke gisawah kami. Jadi artinya ini masalah khilafiyah. Terus berupa tuku kuno ya tuku berupa 5 juta tuku 1.000.
Ramai. Nah, jadi ini nggak masuk ke masalah ganjaran, dibayar, kan? Di sini kita belajar Quran, kan Quran juga yang diajar, digaji, dua, digaji ya kan? Nah, maka di kampung-kampung ya 10.000 di Labuan ya, masa Quran digaji? Agak itu buat di rumah. Nah, maka ada nggak hadisnya? Ada. Hadis sahih juga disebutkan dalam kitab Al-Adhkar bab fadilatu qiraatil Quran, fadilah membaca Quran, atau bab Quran. Itu disebutkan bahwa ganjaran yang paling layak kalian berikan adalah kepada orang yang membacakan Al-Quran. Di najar-najar Quran hari ini usah. Ngajian-ngajian tambahan. Ya itu diantara dalilnya gini. Dalil yang kedua, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri menceritakan tentang perjalanannya dengan beberapa seorang sahabat di salah satu kampung. Pagi ini niru, wahai penduduk kampung kami ini musafir. Tolong pilih ini kami usaha bahan minum karena gero rasa apa nusahe. Makli itu di namanya orang kampung lah. Jika cerita ini gitu di kampung dia berangkat. Karena WNP tak hati. Tidak berapa jauh, gecik Ketnipi, gecik di kampung Dino, di Patu Ular, ngeterah tabib kemana-mana tidak ada yang bisa menyembuhkan. Sakit itu dan kita tahu. Ada yang mengatakan, hati ada yang lewat kamu pakai uang, lalu dikejar rombongan. Benar, hari kami ada korupsi dua ini kecil kami ni pernah ni kan, lagi nanti kita hati keren. Nah lagi, yang berat kan. Maka yang salah kone. Hanya larang inisiatif ada yang mengatakan yang membacakan itu adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Dia bacakan surah Al-Fatihah. Ya ruqyah dengan Al-Fatihah. Jaga karena sakitan. Akhirnya mereka diberi imbalan hampir 30 ekor kambing. Al-Fatihah 30 kambing. Al-Baqarah kami itu zakat. Lalu singkat cerita sampai di Madinah diceritakan ya Rasulullah, kami ini ya Rasulullah. Diceritakan ketika kami datang, kami tidak mau dijamu, kami pergi ada penghulu kampung yang kena Patu Ular. Terakhir cuma dua, hanya kami wahi dengan bacakan Al-Fatihah. Oh sahih kami 30 kami lebih. Nabi mengatakan, wa ma yadrihi annahu ruqyah. Hanya ada Fatihah ini bukan hari ini. Nah, ada. Ada dengan terjepit ini kita kreatif gitu. Kreatif. Ya, Bang, kreatif. Kata Nabi, "Iksibli sahman." Kenya orang tahu sahman kami ini, Bang. Ya. Jadi Al-Fatihah 70. Al-Baqarah. Pengajian elektronik. Karena pengajian tinggal si halus-halus saya kaji masih kasar-kasar ya usah. Itu bagaimana? Baik, jadi ini menjadi dasar. Ini menjadi dasar bahwa boleh memberikan ganjaran dari bacaan Al-Quran. Walaupun tadi itu lafiah, jika kita si memang meyakini itu, boleh saya. Jadi membaca Quran sah. Ini pun kan dia dulu tunggu negak me, berarti peladan kita. Ini ikhlas dia negak me, kasar gitu ya. Baik, jadi kesitu ya. Walaupun secara normatif etika bukan sisi lain, tapi kalau kita kaji hukum, baik, cukup. Ngaji 7 lagi. Jadi pengajian kita pada pagi ini mudah-mudahan kita terus semangat beramal selama bulan-bulan ini karena kita ini menanti-nanti. Karena bagi sawah ini
salah ini si sobor ini. Sawah itu garis finisnya kita. Karena memang garis sawah kan. Nah, maka di sini kita persembahkan amal-amal terbaik kita. Akhiri dengan istighfar dan surah